Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bapak Ibu guru, yang terhormat para narasumber dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Eh, izin saya akan memandu untuk kegiatan webinar pada malam hari ini. Untuk kegiatan webinar ini bertemakan dengan nama Belajar Bersama Alam dengan tema Belajar bersama alam menggali potensi pembelajaran kontekstual dari alam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, saya adalah Winda Puspayastama. Pada malam ini akan membersamai Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Ridwan, yang akan sharing tentang bagaimana belajar bersama alam. Nah, webinar ini terkait dengan kegiatan dalam peringatan Hardiknas dan juga sebenarnya sangat terkait juga ya Bapak Ibu pada bulan April kemarin juga kita memperingati Hari Bumi di tanggal 22 April. Jadi ini merupakan rangkaian ya sehingga di mana Bapak Ibu guru adalah sebagai duta lingkungan juga ya untuk bagaimana menggali potensi pembelajaran kontekstual dengan alam sebagai sumber belajar yang inspiratif dan bermakna. Nah, pada tema ini kita mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa alam itu bukan hanya latar kehidupan, tetapi alam itu juga bisa menjadi sumber belajar yang nyata dan juga beragam ya, dan juga tentu saja akan penuh makna bagi peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada sedikit pantun pembuka. Pergi ke taman melihat bunga. Bunga Cakep. mekar, indah berseri. Belajar tak hanya dari buku semata, alam sekitar sumber inspirasi tiada henti. Oke, baik. Nah, pada Zoom kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua IGI Kota Tangerang Selatan dan juga Bapak narasumber juga sudah hadir, Bapak Muhammad Ridwan. Sebelum memulai, mari kita buka kegiatan pada malam ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum penyampaian materi oleh narasumber, kita undang terlebih dahulu Bapak Ketua IGI Kota Tangerang Selatan untuk memberikan sambutannya kepada Bapak Arizal Muhaimin Yunus. Dipersilahkan. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa dan eh, yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Muhammad Ridwan, dan ini kebetulan ada juga hadir Bapak Ketua Wilayah IGI Provinsi Banten, Pak Harjono, yang saya Hadir, Pak. banggakan Bapak Ibu pengurus IGI Kota Tangerang Selatan serta seluruh peserta webinar yang saya muliakan, Bapak Ibu guru hebat, para pemimpin yang ada di sekolah masing-masing. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan limpahannya lah kita bisa berkumpul pada webinar malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan tema Belajar Bersama Alam yang kali ini nanti akan dibersamai oleh salah satu pengurus IGI Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Ridwan. Tadi ada pantun, saya juga jawab pantun juga nih. Pergi ke taman memetik melati, melati Cakep. di pagi hari. Belajar dari alam penuh makna sejati, mendidik insan sepenuh hati.
Cakep. Bapak Ibu yang saya hormati, di era transformasi pendidikan kali ini memang kita tidak hanya dituntut untuk mengajarkan di kelas gitu ya, tapi juga bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman baru yang bermakna dan bisa belajar dari alam. Alam sesungguhnya memang laboratorium kehidupan yang realnya gitu ya, yang paling lengkap di sana. Dan siswa juga pasti bisa belajar bukan hanya konsep tapi juga nilai-nilai karakter dan kesadaran dari berbagai jenis. Nanti mungkin kita akan lebih banyak menguatkan hal-hal tersebut oleh pakarnya yang sudah eh, memang lama di dalam kegiatan sekolah alam gitu ya. Nah, sebagaimana dari tujuan kegiatan ini bahwa pembelajaran berbasis alam ini menjadi pendekatan yang strategis juga untuk menguatkan pemahaman konsep dari eh, pengalaman yang nyata gitu ya, diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran secara kontekstual serta juga membentuk nilai karakter dan juga konsep tadi peduli terhadap lingkungan dan masa depan yang ada di bumi. IGI Kota Tangerang Selatan berkomitmen bukan hanya menghadirkan ruang-ruang belajar kolaboratif yang ada di kelas-kelas, namun juga uh, mendampingi gitu ya Bapak Ibu semua untuk bisa tumbuh bersama dalam komunitas yang saling menguatkan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kami berharap dengan adanya kegiatan ini uh, bisa berkontribusi kepada Bapak Ibu semua gitu ya, bukan hanya dalam tataran pengetahuan saja, tapi juga mungkin bisa diimplementasikan di dalam kelas masing-masing. Webinar kali ini pun juga setara dengan tema dari Hari Pendidikan Nasional kita yang tahun ini tahun 2026 ini akan kita sama-sama rayakan esok hari tanggal 2 Mei eh, hampir di semua daerah di Indonesia gitu ya. Em, Tema webinar kita kali ini pun juga mengajak kepada kita untuk sama-sama mengobservasi lingkungan kita sekitar untuk membuat sebuah proyek yang memang basisnya adalah alam gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan dampak buat Bapak Ibu serta eh, bisa berbagi juga dengan cara cara belajar siswa-siswi kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu jalannya webinar kali ini, Bapak narasumber, Ibu moderator, serta Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu eh, ikuti ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga untuk masa depan kita gitu ya, selaku pendidik yang memang ingin terus menginovasi, eh, ber- bertumbuh bersama gitu ya dan juga peduli dengan alam dan lingkungan kita. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah buat kita semua dan memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan kita, dunia pendidikan Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arizal atas sambutan yang telah diberikan. Semoga menambah semangat ya untuk peserta webinar, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru Kota Tangerang Selatan, dan juga kalau dilihat dari pesertanya, partisipannya banyak ya, tidak hanya dari Kota Tangerang Selatan saja. Mudah-mudahan kegiatan malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu memasuki acara inti yaitu webinar belajar bersama alam yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan dan mohon izin untuk waktu webinar ini yaitu dari jam 8 hingga 9.30. Nah, mohon izin Pak
Ridwan, mungkin kita kasih waktu kurang lebih sampai jam 9, nanti jam 30 menit selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Muhammad Ridwan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Winda yang sudah berkenan untuk memberikan panduan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Ayahanda Rizal M. Yunus, Ketua IGI Kota Tangerang Selatan. Dan di sini juga hadir Ketua Wilayah, ada Ayahanda Harjono. Terima kasih banyak Ayahanda Harjono. Dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Dan pastinya kami hormati, meskipun tidak kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Wah, pastinya sangat bersemangat karena malam-malam seperti ini Bapak dan Ibu mau membuka laptopnya, membuka gawainya, membuka gadgetnya untuk bisa bersama-sama menimba ilmu. Bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena saya ingin berbagi saja. Kenapa? Karena IGI, Growing and Sharing Together. Yuk Bapak dan Ibu, kita punya konsep terlebih dahulu, kita punya aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah A, B, C, D, E. Apa itu A, B, C, D, E? Yang pertama adalah B, A, itu aktif. Jadi Bapak dan Ibu, kami akan ganti dari Bapak dan Ibu menjadi pemimpin peradaban. Loh kok gitu? Iya, karena Bapak dan Ibu lah yang akan memimpin peradaban berikutnya. Ibu dan Bapak guru kan semuanya ya? Atau bahkan pemimpin sekolah, iya. Karena pemimpin sekolah ataupun Bapak dan Ibu guru lainnya adalah pemimpin peradaban. Dari peradaban inilah bisa memberikan hal-hal yang terbaik. Oleh karenanya izin nanti kami akan memanggil Bapak dan Ibu guru adalah pemimpin peradaban. Oke. Karena pemimpin peradaban yaitu ada lima hal sebelum masuk kepada materinya. Karena materi ini mudah dicerna dan biasa dilakukan. Oleh karenanya yang pertama adalah E itu adalah aktif. Jadi semua yang hadir saat ini harus aktif. Aktif. And then B positif. Berpikirlah positif karena segala sesuatunya itu tidak akan ada yang negatif kalau kita berpikirnya positif. Yang ketiga, C, concentration. C, yaitu kita konsentrasi terlebih dahulu. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang disampaikan. And then D, do your best. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena akan kembali kepada kita semuanya. And then the last one is E. The last one is E. Enjoy. Kita nikmati perjalanan yang hanya sebentar ini. Maksimal di pukul 9 nanti akan kami berikan sesi tanya jawabnya. Kalau sudah A, B, C, D, E, nanti teman-teman pemimpin peradaban akan mendapatkan F. What is that? It means that F, fun. Bapak dan Ibu mendapatkan kesenangan karena akan bisa dibawa kesenangan ini ke dalam kelasnya masing-masing atau ke dalam lingkungan sekolahnya. Itulah sekolah alam. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu tentunya dengan buka rangkaian kegiatan ini membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Karena saya adalah muslim, saya akan membaca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak dan Ibu, di slide pertama, slide pertama ini kurang lebihnya Bapak dan Ibu akan mendapatkan sebuah gambar, sebuah gambar sana ya, sudah terlihat Bapak dan Ibu ya. Di sana adalah belajar bersama alam. Dari sinilah kita akan memulai. Apa maksudnya belajar bersama alam? Jadi semua perbekalan yang sudah dipegang oleh yang terlihat di gambar ini, mereka adalah para pemimpin peradaban. Kok berat sekali? Ya, berat itu untuk yang baru memulainya, tetapi ketika sudah dirasakan ini terasa sangat ringan. Kok bisa? Ya, karena apapun yang terlihat belum tentu yang merasakan itu merasa berat. Ya, dilihat di belakang kami pun semuanya tersenyum, tidak ada yang cemberut, tidak ada yang mengatakan kesal, capek, lelah ataupun letih. Kenapa? Karena mereka masing-masing ingin mempelajari bersama-sama tentang bagaimana sih asiknya belajar bersama alam. Apa asiknya? Asiknya yaitu Bapak dan Ibu, kita akan mengintegrasikan pembelajaran berbasis alam ini untuk merangkai generasi yang mencintai lingkungan dan memiliki kesadaran ekologis tinggi. Gimana mungkin? Coba saja lihat saat ini, sampah sudah berapa banyak, terutama untuk bagian kami ya saat ini yang sedang berada di Tangsel, sehingga salah satu TPS kami itu ditutup karena sudah tidak mampu menampung kembali.
Nah, dari sinilah kami memulai untuk belajar bersama alam. Dimulai dari yang paling kecil dan sederhana, yaitu tiga ya, tiga iya. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil. Inilah salah satu langkah untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis alam untuk merangkai generasi. Kenapa merangkai generasi? Karena kalau tidak dipandu, generasi kita ini bingung. Mau bukti, nanti bisa lihat di berbagai lini yang ada di media massa. Salah satunya lini yang saat ini kami sering kali pergunakan adalah YouTube, dan itu kami rekam kegiatan demi kegiatan bersama dengan murid-murid kami, sehingga terjadilah slide keduanya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, apa sih tujuannya? Kalau sekedar membaca gampang dan mudah, karena Bapak dan Ibu pastinya memiliki slide ini terlihat sangat jelas. Tujuannya adalah agar kita memotivasi kembali apa-apa yang sudah pernah kita pelajari dan apa-apa yang terlupa. Salah satu contoh yang paling sederhana, yaitu memahami terlebih dahulu konsep belajar tentang alam. Kemudian integrasi alam dalam kurikulum, dan yang ketiga yaitu praktik berbasis lingkungan. Contoh saat ini yang ingin kami tanyakan kepada Bapak dan Ibu, di hadapan Bapak dan Ibu, apakah ada benda yang saat ini bisa dipergunakan, karena kita kan memahami konsep terlebih dahulu belajar dengan alam. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan apapun, hanya cukup yang ada di depan kita saja. Ada apa Bapak dan Ibu? Boleh diangkat. Kalau tidak mau terlihat wajahnya tidak mengapa, yang terpenting disebut saja bendanya, baik di dalam ruang diskusi, yaitu kolom chat, ataupun langsung ditunjukkan boleh. Boleh dibuka saja obrolannya, boleh diketik apa yang sedang dipegang saat ini, atau yang paling dekat dengan Bapak dan Ibu, ataupun pemimpin peradaban saat ini. Kenapa demikian? Karena kita mau belajar. Ketika mau belajar berarti kita butuh sesuatu hal yang kita upayakan. Yang pertama kita harus aktif, and then be positive. Ibu Winda pegang apa ya? Oh, Ibu Winda pegang jilbab. Kalau Ibu Winda pegang jilbab, berarti bisa kita lakukan sebuah proses pembelajaran. Yang pertama ada namanya BLS. BLS itu adalah Basic Life Skill. Kenapa Ibu Winda bisa rapi memakai jilbabnya? Karena sudah terbiasa. Coba kalau saya, pasti berantakan. Tidak pernah pakai jilbab. Jadi yang namanya alam itu adalah suatu pembiasaan yang ada di kita masing-masing. Oleh karenanya kami ingin meminta kepada Bapak dan Ibu benda yang paling dekat dan yang pasti dipegang saat ini. Boleh, kalau memang belum berkenan menunjukkan wajahnya ataupun bendanya, boleh di kolom komentar. Oh, kertas. Baik Bapak Agus, kertas. Apa yang bisa Bapak Agus lakukan dengan kertas? Soalnya kita sedang memahami konsep. Apa yang bisa kita perlakukan dengan kertas tersebut ketika kita pautkan dengan yang namanya alam? Oke, paling sederhana. Ya, betul Pak Agus. Kertas tersebut berasal dari pepohonan. Nah, nanti kita akan jelaskan. Murid-murid kita tersebut akan mendapatkan penjelasan yang paripurna. Tentunya sesuai dengan jenjangnya. Kalau yang SD jangan dipakai ke SMP, yang SMP jangan dipakai ke SD, yang SMP jangan dipakai ke SMA. Karena pemimpin peradaban memahami filosofi dan prinsip dasar pembelajaran berbasis alam. Pastinya ada manfaat bagi perkembangan kognitif dan karakter siswanya. Kognitifnya iya. Dari mana? Ya dari penjelasan yang pertama tadi Pak Agus sampaikan di awal, yaitu beliau menunjukkan sebuah kertas. Berasal dari pohon. Keren. Berapa banyak Pak pohon yang akan kita habiskan untuk memperoleh satu buah buku tulis? Nah, itu menjadi sebuah proses pembelajaran. Dari memahami konsep belajar bersama alam. Dari kertas ini semua teman-teman pasti punya kertas. Murid-murid kita punya kertas, kita pun punya kertas. Bagaimana caranya bisa paham terlebih dahulu agar tidak sia-sia, karena beberapa peserta didik kita itu, beberapa murid kita itu senang sekali main kertas. Jangankan yang SD, yang SMA pun sama.
Kadang-kadang kertasnya disobek kemudian dipakai untuk sesuatu hal yang notabene-nya ini kurang manfaat untuk proses pembelajaran. Yang kedua, apalagi yang kedua? Yang kedua yaitu integrasikan. Dengan cara apa? Yaitu dalam kurikulum. Pemimpin peradaban atau Bapak Ibu guru hebat mampu merancang dan mengintegrasikan elemen alam ke dalam kurikulum pembelajaran di berbagai mata pelajaran secara kreatif. Misalkan, yang paling sederhana dari kertas tadi, kita akan belajar yang namanya berhitung. Silakan teman-teman dibuka bukunya, hitung berapa banyak kertas, lembar kertas yang ada di dalam buku tersebut. Teman-teman akan berhitung nantinya. Murid-murid akan berhitung, kemudian ada sekian, ada sekian, ada sekian, ada sekian. Kok berbeda? Ya, inilah yang dimaksud dengan jumlahnya. Ternyata tidak semua buku itu ada yang berjumlah 100 lembar, ada yang 50 lembar, dilihat dari ketebalannya. Dan disitulah masuk proses pembelajaran berhitung atau matematika. Sainsnya dari mana? Nanti kita akan masukkan ke praktik berbasis lingkungan, yaitu dapat menerapkan strategi pembelajaran berbasis lingkungan yang efektif sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Kalau di kami, biasanya kami lakukan itu setelah kertas-kertas tersebut tidak terpakai, kami jadikan bubur kertas. Bubur kertas, ya, karena kami akan praktik dengan teman-teman kecil kami. Akan dijadikan apa? Akan dijadikan sebuah, salah satunya, yaitu kami jadikan peta. Ya, kita akan jadikan peta. Misalnya kita jadikan bubur kertas terlebih dahulu, teman-teman kumpulkan kertas-kertas yang tidak terpakai di dalam sebuah wadah, lalu kita aduk-aduk, dicampurkan sesuatu, lalu kemudian kita apakan? Kita persiapkan terlebih dahulu media lainnya, yaitu kita akan mencari sebuah triplek bekas juga. Ingat, jangan sesuatu yang baru, karena kita akan memanfaatkan semua unsur alam. Kalau baru, namanya bukan memanfaatkan, itu membeli. Kalau memanfaatkan apa yang ada di sana, kita pakai. Seperti itu kurang lebihnya. Kenapa? Karena kami melakukan hal seperti itu. Mulai dari pelepah, yang kami jadikan untuk membatik, lalu kami buat ekoprint, dan semuanya itu berbasis pada lingkungan. Ada tidak dalam kurikulumnya? Ada. Kurikulum alam itu ada 4 hal. Yang pertama, teman-teman nanti ketika masuk ke dalam satuan pendidikan sekolah alam, nanti kan dikenalkan yang namanya kurikulum akhlak. Sebelum teman-teman mendapatkan logika berpikir, teman-teman harus masuk ke akhlaknya terlebih dahulu, masuk ke ranahnya akhlak. Kenapa harus berakhlak? Karena ilmu tanpa akhlak akan membuat segala sesuatunya menjadi hancur dan berantakan. Mau contoh? Seperti yang saat ini kita temui, dan kita tidak perlu sebutkan. Kenapa demikian? Karena ini adalah negara kita. Bagaimanapun juga kita harus mencintai negara kita. Meskipun banyak koruptor, meskipun banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tapi kita adalah bagian dari negara ini. Oleh karenanya, untuk merubah sebuah peradaban, harus ada pemimpinnya terlebih dahulu. Bapak dan Ibu adalah pemimpin peradaban. Oleh karenanya, luar biasa sudah mau berbagi dan berkenan untuk menyimak terlebih dahulu uraian-uraian sederhana yang akan kami sampaikan. Karena Bapak dan Ibu kami yakin sangat terbiasa dengan hal ini. Lalu apalagi? Yang kedua, tadi adalah logika berpikir. Logika berpikir itu didapatkan setelah akhlaknya jadi mulia terlebih dahulu. Gimana caranya memuliakan akhlak? Yaitu hargai orang lain. Kalau sudah bisa menghargai orang lain, ajak untuk menghargai alam. Dari sinilah Bapak dan Ibu, kenapa kita integrasikan alam dalam kurikulum. Jika sudah mapan di 2 hal ini, nanti teman-teman akan masuk ke ranah leadership, kepemimpinan. Di kepemimpinan ini mereka akan bisa memilih yang mana yang baik, yang mana tidak baik. Karena sudah diawali dari akhlak terpuji, kemudian logika berpikirnya sudah terasah secara optimal, dan yang berikut yang ketiga adalah mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa karena sudah paham tentang peradaban. Yang keempat, ditutup yang keempat adalah mereka mampu entrepreneur, wirausaha, bukan wira swasta, wirausaha. Mereka bisa mengupayakan apa yang mereka miliki dari skillnya.
Oleh karena tadi ada BLS. Apa itu BLS? BLS adalah Basic Life Skill. Bagaimana cara melipat, bagaimana caranya memakai, itu adalah cara. Tidak mungkin kita tanpa belajar. Kalau tidak yakin boleh tanya Ibu Winda. Ibu Winda berapa lama belajar menggunakan jilbab? Pasti dari kecil. Dan kenapa sekarang bisa piawai? Karena kebiasaan yang berulang-ulang, yang dilakukan terus-menerus. Diintegrasikan dengan yang namanya pin ataupun namanya bros, nanti semakin indah. Itu yang dimaksud dengan integrasi dalam alam. Oke, slide berikutnya adalah kita akan mempelajari terlebih dahulu kembali prinsip belajar bersama alam. Nah, apa ini maksudnya? Ya, kalau secara membaca saja pemimpin peradaban sangat mudah. Tetapi kita butuh sesuatu hal yang bisa dikaryakan untuk segera dipraktikkan. Ternyata belajar bersama alim adalah sebuah pendekatan pembelajaran. Kalau bahasa saat ininya deep learning. Kalau bahasa kami di lapangannya adalah experiential learning. Jadi belajar itu dengan apa yang dia rasakan, dengan pengalamannya, seperti itu. Yang pertama, kita akan melakukan 3 hal. Observasi secara langsung, kita akan meneliti, mengamati. Cara menilainya gimana? Cara menilainya, wow, sederhana sekali Bapak dan Ibu sudah terbiasa, yaitu kita menggunakan rubrik saja. Jadi anak-anak tersebut kita minimalis menulisnya, karena ketika kita berada di lapangan, mereka hanya perlu mencermati. Mereka menulis secukupnya apa yang mereka pahami. Jadi mereka itu kan melihat langsung, experiential learning-nya mereka. Belajar menggunakan langsung yang namanya pengalaman mereka, pengalaman hidupnya. Pernah suatu saat beberapa waktu yang lalu kami membuatkan anyaman tikar. Dari apa? Dari, ya betul, dari pohon pisang. Dari daun pohon pisang kami buat seperti itu kurang lebihnya. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu pohon pisang ini apa saja manfaatnya. Kemudian apa yang bisa kita pergunakan. Teman-teman itu mulai sebelum kita menjelaskan mereka akan memberikan terlebih dahulu. Stop, Mister jangan bicara, aku aja yang bicara. Mereka akan sambut, saling menyambut satu dengan yang lainnya. Karena curiosity-nya mereka menyampaikan. Mister nggak perlu menjelaskan apapun. Aku tahu pohon pisang itu mulai dari kedebongnya tuh Mister tuh katanya aku bisa pakai ketika aku sedang berada di air. Mister mau coba nggak? Jangan nggak. Lalu kemudian apa lagi nak? Mereka lagi saling sambut menyambut. Kenapa? Karena dari hasil observasi. Pernah mereka lakukan? Pernah mereka lakukan seperti itu. Dari hasil observasi mereka bisa melihat. Karena pelajaran ini sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu. Pekan depan kita mau belajar ini teman-teman ya. Pelajaran yang lalu adalah ini. Pelajaran lalu teman-teman sudah belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah mahkota dari daun, betul, dari daun nangka. Kita rajut menggunakan apa? Menggunakan yaitu lidi Bapak dan Ibu. Ya, kita menggunakan lidi, kita buat ke kepala, kemudian kita ikat lidi. Dengan apa? Dengan karet di akhirnya. Karena tidak bisa semuanya menggunakan lidi tersebut. Seperti itu. Jadi mereka mulai membuat yang namanya mahkota. Mulai dari sana, lalu itu yang awal, proyek awal. Kemudian proyek berikutnya, dapat apa pelajarannya Mister? Pelajarannya ternyata anak-anak itu belajar tentang bagaimana caranya merajut. Ya kalau di dalam baju enak, tapi kali ini mereka merajutnya, memasangkannya itu dari, ya betul, dari daun nangka satu persatu. Mereka berhitung terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat satu lingkaran kepala ini, menurut teman-teman berapa banyak daun yang kita butuhkan. Mereka mulai mencoba mengumpulkan, lalu kemudian ada yang menempelkan langsung di keningnya, kemudian diminta teman-teman untuk menempelkan. Coba dihitung. Ada lagi yang mengukur dengan, ya betul, dengan tali rapiah. Mereka mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan yang termudah, tercepat, dan efisien tanpa membutuhkan alat bantu yang harus beli.
seperti itu. Lalu ada yang juga mencoba menggunakan lidi, ada yang mencoba juga menggunakan straw, sedotan, disambung-sambung. Oh segini panjangnya, berarti kita akan seperti itu mereka. Mereka mencoba masing-masing, kemudian mereka mengeksplor dengan cara bereksperimen. Mereka eksplor semuanya, apapun mereka lakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menurut mereka ini paling mudah, paling cepat, dan paling efisien. Itulah yang mereka lakukan, eksplorasi dan eksperimennya. Jadi mereka menggali dengan sendiri. Kami bertugas sebagai memfasilitasi saja. Ini nak kita akan buat ini. Menurut teman-teman, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja? Mereka langsung mencoba untuk menyimak, lalu memperhatikan, kemudian langsung mempraktekannya. Setelah itu semua kita langsung berdiskusi. Teman-teman sudah memakai semua, yang belum memakai, karena kami buat secara grouping. Kenapa grouping? Supaya mereka tahu bahwasanya hidup itu tidak sendiri. Meskipun mereka bisa masing-masing, tapi pekerjaan yang bersama-sama akan lebih cepat teratasi dan problem solvingnya lebih optimal. Seperti itu. Jadi segala kekurangan bisa ditambal dengan kelebihan temannya. Kelebihan temannya ada kekurangan di tempat yang lainnya, pasti ditambal dengan temannya lagi. Mereka merefleksikannya dengan cara mempresentasikannya. Dan itulah masuk di pelajaran bahasanya. Mereka menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan PUEBI. Kenapa? Karena kami ajarkan ketika dalam proses apapun juga, mereka menggunakan untuk bahasa Indonesia yang pastinya ada landasannya. Bukan enggak atau entar, oh tidak. Mereka menggunakan hal itu di dalam keseharian mereka. Baik sedang bermainkah atau sedang bersama alam. Seperti itu. Kalau bermain gimana mereka? Kalau bermain seperti biasa. Ketika mereka lupa menggunakan mother tongue-nya, mother tongue itu bahasa ibu yang ada kadang-kadang enggak, entar, kemudian hal-hal yang lainnya, mereka kami ingatkan ketika berada di sekolah. Oleh karenanya, pemimpin peradaban wajib mendampingi dari A sampai Z-nya ketika berada di sekolah. Lalu, untuk mendapatkan simultan, ajak kedua orang tuanya untuk bisa senantiasa berdialog terkait dengan hal-hal yang baik. Jangan biasakan menggunakan bahasa-bahasa mother tongue atau bahasa ibu. Mungkin kalau dengan temannya tidak mengapa, tapi ketika sudah masuk ke dalam rumah, ke dalam sekolah, dalam permainan mereka, kita pastikan prinsip belajar ini mengobservasi secara langsung, yang baik dan yang benar, yang salah, yang keliru, mereka harus sudah memastikan bahwa itu terbagi antara dua elemen. Oh, yang ini jangan dipakai atau dipakainya ketika bersama teman-teman saja. Atau yang ini dipakainya nanti ketika di rumah. Mereka sudah boleh bisa mengeksplorasi dirinya sendiri dengan cara bereksperimen. Yang namanya eksperimen itu, kalau di kami, eksperimen itu tidak akan pernah ada hentinya. Bahkan kami punya tagline itu mungkin agak kasar terdengarnya, eksperimen sampai mati. Itulah teman-teman yang berada di alam itu kalau sudah mencoba sesuatu hal, dia tidak akan pernah cepat putus asa. Salah satunya founding father kami, almarhum Bang Leonardo Novo, yang mendirikan sekolah alam. Beliau itu kalau sudah bereksperimen sampai totalitas. Sehingga ketika mereka merefleksikan dan dengan mengoneksikan kepada kurikulum, ternyata sebelum saya kenal dengan cara belajar bersama alam, saya sudah melakukannya di sekolah-sekolah sebelumnya. Oh, ternyata konsepnya itu adalah menggunakan bahan-bahan yang ada di alam semesta ini dalam proses pembelajaran. Sejatinya kita tidak perlu membeli, tetapi karena kita semua sudah dimudahkan, jadi apapun instan. Mau mengukur, ada penggaris. Mau menghitung, ada kalkulator. Mau melakukan apa lagi? Banyak sekali. Mau belajar di luar, ketika panas, pakai topi. Padahal kami mengajarkan juga kepada teman-teman itu agar bisa memanfaatkan alam. Ketika belajar di tempat yang notabene-nya panas, carilah tempat-tempat yang memang rimbun. Di sana ada pohon yang menjadi, ya betul sekali, menjadi atap untuk kita bisa terlindungi dari sengatan matahari.
Dan tidak hanya sampai di sana saja, kita juga akan berlanjut pada perbandingan. Loh, ada pembandingnya. Ya, segala sesuatu memang ada pembandingnya, tapi pembanding tersebut bukan untuk menjelek-jelekan, tapi sebagai suatu metode untuk bisa kita pergunakan kedua-duanya. Ini adalah pendekatan pembelajarannya. Yang pertama adalah konvensional dan yang kedua adalah berbasis alam. Terlihat secara jelas dan gamblang struktur terencana dan kurikulumnya terstandarkan. Tapi kalau dengan alam, pengalamannya langsung, experiential learning, dan pembelajarannya kontekstual. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di bulan April tanggal 3 itu kakak kelas diajarkan oleh adik kelas. Betapa marahnya kakak kelas. Kenapa kok seperti itu? Kenapa Mister? Memang ada lebih keren dari aku, lebih hebat dari aku. Bukan. Lihat terlebih dahulu. Jangan lihat siapa yang mengajarkan, tapi lihat apa yang diajarkan. Ternyata kakak kelas ini kalau pengibar bendera hanya 3 orang. Karena halaman kami kecil ya. Hanya halaman kami itu kecil, jadi halaman kami kecil itu, jadi biasanya kan ada 6 ya. Kami pakainya hanya yang 3. Semua kakak kelas kecuali kelas 3 yang kami bersamai, karena saya adalah pengajar kelas 3. Kelas 3, kelas 3 itu punya 5 pengibar bendera. Seperti itu. Kok bisa, Mister? Iya, karena ini adalah sebuah proses untuk teman-teman semua mendapatkan pengalaman yang sama. Karena kalau menunggu giliran, kita sebulan sekali saja mendapatkan kesempatan itu. Karena kami ada 7 lokal, jadi kalau diputar itu kurang lebih dapatnya hanya sebulan sekali. Seperti itu. Jadi agar semuanya mendapatkan pengalaman langsung, praktek untuk pengibar bendera atau sebagai pemimpin, itu mereka yang melakukannya dan mereka langsung mengeksekusinya hanya cukup dipraktekkan 1, 2, 3 kali saja. Setelah itunya mereka mempraktekkan dan mereka bisa mengajar langsung. Itu jadi pengalaman langsung, kontekstual. Gurunya sebagai apa dong? Ya, kami hanya fasilitasi. Karena fasilitator saja. Evaluasinya kalau konvensional itu mudah diukur. Tapi kalau berbasis alam, itu meningkatkan kreativitas dan rasa ingin tahunya. Curiosity-nya tinggi, sangat tinggi. Sehingga segala sesuatu itu dipertanyakan oleh mereka. Tentang apa? Banyak hal. Banyak hal yang mereka telah pertanyakan. Terkait dengan kreativitasnya, mereka juga sangat antusias sekali ketika mendapatkan sebuah pelajaran dari siapapun yang mereka anggap itu adalah sumber belajar. Mereka belajar dengan yang namanya jentik, bagaimana mereka bisa bertahan, kemudian mereka bisa belajar dari kecebong, karena kami yang membantu mereka memperkenalkan tersebut. Mereka kemudian juga bagaimana caranya bisa mengumpulkan 3R tersebut, tidak hanya di dalam sekolah, tapi kami terkadang ekspansi keluar. Kalau di dalam sekolah sudah selesai dengan proses tersebut, kita ekspansi keluar. Kenapa harus keluar? Karena mereka harus berbaur dengan lingkungan sekitar. Yang namanya alam itu tidak sebatas sekolah. Mereka harus kenal 3 elemen. Yang pertama adalah elemen sekolah, elemen lingkungan tempat dia tinggal. Yang ketiga adalah elemen tempat mereka bernaung, yaitu rumah. Yang biasa mereka kenal hanya 2 hal, yaitu rumah dan sekolah. Satu ini biasanya terabaikan. Kenapa? Karena mereka banyak tinggalnya di komplek yang tertutup, tetangganya sedikit, teman mainnya hanya ada di sekolah. Jadi kalau di rumah bermainnya hanya dengan mbak, ataupun mereka bermainnya dengan gadget. Sehingga ketika berada di alam, mereka merasakan bagaimana caranya ketika kami ajak tuh telanjang kaki, mereka kan nyeker itu untuk bermain bersama kami. Dengan cara apa? Kita akan membuat sebuah ukuran kaki, terutama ketika musim hujan. Itu mereka senang sekali. Nah, mereka tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Dan lebih kerennya lagi, membutuhkan persiapan dan fasilitas khusus. Itulah kalau berbasis alam. Jadi membangun kesadaran lingkungan. Dan mereka itu ketika melihat
sampah, mereka saling mengingatkan. Sebelum ada yang mengambil, mereka pasti mengamalkan budaya 3 TSP, saling mengingatkan. Tahan dari buang sampah. S-nya simpan sampah adalah sedekah, P-nya adalah pungut sampah. TSP. T-nya tahan, simpan, pungut. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah bagian dari amal terbaik. Kenapa? Karena kita menjaga lingkungan. Seperti itu. Itu perbandingan pendekatan. Belum optimal kalau di konvensional itu kita belum optimal melibatkan sensori dan emosi murid. Kok bisa? Boleh nanti dicoba. Di sekolah para pemimpin peradaban yang kali ini hadir. Kenapa? Karena tidak semudah kita berbicara saat ini. Apa yang saya lakukan ini apakah sudah realisasi? Sama, masih berproses. Oleh karenanya kami senang sekali berbagi. Salah satu praktik baik kami adalah kami bergabung dengan, yes, betul, sharing and growing together bersama dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia, terutama di Kota Tangerang Selatan, di bawah panduan Ayahanda Arizal, luar biasa. Dan selain itu, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke strateginya, implementasinya gimana? Kalau kami belum pernah mencoba, gampang Bapak dan Ibu, yaitu pemimpin-pemimpin peradaban, cara mengintegrasikannya tadi seperti yang kami sampaikan di awal. Jadi Bapak dan Ibu itu mudahnya, wah sepertinya waktunya habis ya. Baik-baik, jangan khawatir, Ibu Indah, jangan khawatir. Saya akan berikan sesi tanya jawab. Tenang Ibu. Segmentasi untuk implementasi ini seperti yang kami sampaikan di awal, dan ini masuk dalam tulisannya saja, dan kami lanjutkan juga setelah ini, yaitu pertama adalah indoor, outdoor, yang berikutnya adalah kolaboratif, dari indoor ke outdoor dikolaborasikan, lalu jadi sebuah hasil yaitu project. Selanjutnya adalah ke slide nomor 6, itu putra-putri kami yang sedang melakukan perjalanan, yaitu leader camp. Ya, leader camp. Proses tumbuh kembang mereka bersama alam. Dan program ekosistem sekolah. Mereka sedang mempraktekkan untuk konservasi air. Sehingga mereka harus berada di dalam air, membersihkan apa-apa yang tidak cocok, yang pastinya berada di dalam air. Contoh, ada pakaian bekas waktu itu ketika kami konservasi air di dalam sebuah sungai, itu ada seperti itu. Nah ini mereka makanya terlihat di sana mereka sangat kotor sekali. Ya mereka lakukan apa yang ingin mereka bantu lingkungan ini bisa lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Mulai dari memasang tenda sendiri, itu mereka lakukan. Kami hanya berdiri di belakang. Tuh bahkan ada salah seorang siswa yang kebingungan, aku harus melakukan apa? Karena yang lainnya sudah menghitung, ada berapa banyak tiang pancang di sini, berapa banyak yang akan aku tarik untuk bisa mendapatkan tenda yang sudah berdiri seperti ini. Mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka hanya kami berikan panduan berdasarkan rubrik. Mereka membaca, kami memberikan kalimat-kalimat perintah yang sederhana. Ketika mereka bingung, mereka tanyakan. Ini yang terjadi. Dan ini real pic. Ini real pic ini. Gambar asli yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya adalah di slide nomor 7. Yaitu tantangan dan solusinya. Ada tantangannya tidak? Tantangannya ada. Tantangannya itu keterbatasan ruang terbuka. Ya, di sekolah kami tidak sebesar itu. Jadi kami tidak bisa melakukan hal tersebut kecuali hanya dengan satu tenda. Tapi kalau kami bawa keluar, kita ekspansi keluar, kita mengadakan leader camp, kita bisa lakukan semua tersebut. Lalu taman mini dan pot tanaman, itu juga kami lakukan di sekolah. Jadi kalau ada tantangannya, kita buat solusinya. Kalau terbatas ruang, kita buat dengan sesuatu yang mini, yang bisa tetap kita berikan untuk kebaikan lingkungan. Selanjutnya adalah ya, ke-8, perangkat praktis pembelajaran alam. Seperti yang kami sampaikan, ini adalah bagian dari tertulisnya saja. Ini yang berikutnya, gambarnya sama. Saat ini mereka sedang melakukan sebuah proses bagaimana mereka bisa menghargai yang namanya
Nasi sebelum jadi nasi itu dari apa? Ternyata mereka harus menanam terlebih dahulu, yaitu padi. Ya, ini adalah proses mereka. Dari lembar observasi, teman yang mengobservasi, kemudian mereka saling menilai satu sama lain. Yang manakah yang sudah cocok, kemudian kami juga membantu penilaian tersebut agar, ya betul, agar tidak semena-mena ketika menilai temannya. Jadi kami juga memberikan proses penilaian dengan cara menggunakan rubrik juga. Ini adalah perangkat praktis pembelajaran alam. Dan terakhir adalah terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari bangkitkan semangat belajar bersama alam untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas partisipasi pemimpin peradaban dalam webinar belajar bersama alam hari ini. Ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di kelas masing-masing. Alright, silakan kepada Ibu Winda. Boleh memberikan pertanyaan ataupun boleh melakukan apapun yang teman-teman saat ini ingin berbagi Baik, bersama. terima kasih Bapak Muhammad Ridwan atas penyampaiannya, sharingnya. Tadi sudah disampaikan ya, wah sepertinya sudah ada ini di kolom chat. Oke, boleh Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung boleh raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Di sini, Pak, saya dan tim saya peduli alam dan lingkungan, tapi jutaan orang di luar sana tidak peduli. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Pertanyaan dari Pak Agus, Pak Ridwan, boleh langsung dijawab saja? Baik, terima kasih Bu Winda. Izin Pak Agus menjawab, karena kami juga bagian dari orang-orang yang termarginalkan sebenarnya Pak. Kenapa demikian? Karena kami peduli dengan lingkungan, tapi kami melihat orang-orang yang berada di sekitar tersebut masih saja melakukan hal-hal yang negatif. Tapi jangan pernah khawatir, Pak. Karena ketika kita mulai dari 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Kapan? Karena pemimpin peradaban itu memulainya dari diri sendiri terlebih dahulu dan tidak perlu memikirkan orang lain. Adanya PLH, pendidikan lingkungan hidup, itu adalah bagian upaya dari pemerintahan untuk memecahkan sebuah problem yang luar biasa terkait dengan sampah. Dimasukkanlah ke dalam mata pelajaran. Dan itu kami jadikan sebuah proyek bersama dengan teman kami yang saat ini terhubung juga dengan teman-teman DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dengan cara seperti apa? Yaitu memilah dan memilih, kemudian kami adakan bank sampah. Setelah itu kami juga ada yang namanya berikutnya itu ada minyak jelantah. Ya, itu dijadikan sebuah hal yang bisa dimanfaatkan kembali. Lalu gimana dengan jutaan orang yang lainnya? Ketika kita konsen dengan diri kita, lingkungan kita, pastinya lambat laun yang lain akan turut serta. Karena tidak semudah ataupun tidak seperti kita menikmati yang namanya cabai. Cabai itu ketika kita gigit langsung terasa pedasnya. Tapi kalau yang namanya merubah akhlak, Masya Allah, luar biasa. Karena bagaimanapun juga yang namanya mau bersinggungan dengan lingkungan, yang pertama harus dengan akhlak terlebih dahulu. Oleh karenanya di kurikulum alam itu ada 4 hal ini, yang mendominasi adalah di akhlaknya terlebih dahulu. Yang 3 ini di konvensional banyak Pak, dan di konvensional logika berpikir pasti keren banget. Kemudian yang kedua, kepemimpinan, ini ada sekolahnya, sekolah pemimpin ada. Kemudian yang ketiga ini, yang terakhir itu adalah wirausaha. Nah, yang ini biasanya ada di kolom 2 ini. 1 dan 4 ini biasanya yang agak sulit karena orang-orang maunya bekerja. Maunya bekerja mendapatkan sesuatu dari hasil kerjanya. Tapi kalau orang yang punya skill, dia tidak bekerja, tetapi dia memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Ya, itu sih Pak. Jadi gimana dong? Oke. Jadi gimana? Gimana? Ya, kita jadikan lingkungan kita terlebih dahulu sebagai contoh pilot project agar yang lain bisa turut serta, tapi tidak serta-merta kita mau mereka ikut seperti kita. Yakin, Pak, yakin. Di lingkungan kami saja, yang notabene-nya di kanan kirinya itu adalah sekolah, dan kami adalah
pionirnya sekolah alam di sana, di daerah Serpong, itu masih banyak yang membuang sampah sembarangan, tidak memilah dan memilih. Bahkan kami di samping sekolah kami itu ada TPS, Pak, tempat pembuangan sampah sementara. Jadi kalau kita sedang makan tuh anak-anak suka bertanya sama sama saya, Pak. Mister, ini kenapa banyak lalat ya, Mister ya? Oh, caranya gampang, Nak. Kalau kamu tidak punya lalat, agar tidak ada lalat, yang pertama adalah kita buat namanya biopori, sayang. Nah, kita buat biopori. Jadi segala sesuatu makanan-makanan sisa kita masukkan ke dalam biopori tersebut. Dan itu nanti bisa kita jadikan, iya betul, pupuk. Seperti itu, Pak. Kalau kami menanggapinya Bapak Agus, dan kami sangat berkenan ketika Bapak Agus juga mau memberikan insight kepada kami, karena kami tahu kami ini adalah makhluk nyata, bukan makhluk maya. Kalau namanya nyata, pasti banyak kekurangannya. Silakan ditambahkan oleh Bapak Agus. Silakan Ibu Winda. Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan nih dari Pak Agus. Jadi tidak boleh putus asa ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, sangat menginspirasi. Oke, baik. Benar ya Pak Dirman ya, tidak boleh menyerah, harus sekuat tenaga. Baik, silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi selain dari Bapak Agus, atau mau langsung open mic saja? Apakah ada? Ya, sambil menunggu mungkin ya Pak Ridwan ya, kalau tadi Pak Ridwan kan ada istilah TSP ya, tahan, Ya, simpan, pungut. Nah, kalau di sekolah saya istilahnya tuh berasa Pak Ridwan. keren banget ini Iya, pasti. berasa, bersih, radius 1 meter gitu. Keren banget. Ya, jadi itu Eh, clue-nya ya, clue untuk mengingatkan anak-anak. Betul, karena memang dimulai dari diri kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru adalah sebagai contoh, dan itu memang setiap hari itu di setiap saat itu kita selalu bilang berasa berasa gitu. Jadi nanti anak-anak tuh jadi tahu oh iya berasa berarti bersih radius 1 meter, mereka melihat kanan kirinya kalau ada sampah mereka ambil, atau paling enggak setelah mereka istirahat gitu ya, kita ingatkan, "Ingat ya berasa," gitu. Jadi, oh iya ya habis makan diberesin lagi gitu. yang luar Oke. biasa, Bu. Maka nanti akan saya pakai, Bu. Kenapa? Karena ilmu. Kalau ilmu kalau tidak dipakai nanti akan sia-sia, menguap saja seperti ya seperti kopi ketika baru selesai itu diaduk ya udah itu aja. Nah, jadi harus dipakai. Berasa ya, pakai. Iya berasa. Ternyata kalau di sekolah kami ada satu lagi, Bu. Di sana sampahmu tanggung jawabmu. Mereka kalau habis makan nih, Bu, di sana sudah kami buatkan yaitu spanduknya besar sekali, terutama Mhm, di kelas saya. Karena memang adanya di kelas saya itu spanduknya besar. mhm. Sampahmu tanggung jawabmu. Jadi ketika mereka habis makan, itu sampahnya dibawa pulang lagi sama mereka. Oh, Dibawa pulang sama mereka. Mereka bertanggung jawab. oke baik. Akhirnya di SMA 6 tuh sampahku tanggung jawabku. Ah, tuh, ada tuh ternyata tuh di SMA 6. Luar biasa. Apakah dibawa Iya. pulang, Bunda? Kalau di tempat saya dibawa pulang, bener-bener dibawa pulang. Itu mulai dari yang terkecil, misalkan mereka beli cilok itu di sekolah, mereka bawa Mhm. pulang. Kenapa dibawa pulang? Ya kan mister bilang, sampahku tanggung jawabku, ya aku bawa pulang mister. Kemudian ketika bagi rapot mereka ditanya sama ibunya, mister, memang mister yang nyuruh sampah dibawa pulang? Bukan saya bu, itu kesepakatan bersama, itu ada di depan. Oh iya, jadi anaknya itu kalau pulang yang dicek apa oleh bundanya adalah sampah ternyata. Bukan proses pembelajaran, tapi proses memilah sampah yang akan cepat hancur yang di sebelah kanan, yang sulit hancur di sebelah kiri. Seperti itu. Oh, oke. Mereka punya prinsip itu ya, antara yang organik dan anorganik ya maksudnya ya? Jadi mereka buat mereka enjoy saja. Yang apa ini? Yang mudah hancur yang mana, Mister? Oh, maksud kamu organik. Ah, aku pakai yang sederhana aja. Ya udah, yang mudah hancur. Yang sulit hancur yang mana? Plastik, Mister. Ya, sebutin semua dia. Oh iya. Dibawa nanti di kanan kiri. Ketika sampai rumah, bundanya ngambil kanan dan kiri. Ini buang kemana? Ini buang kemana? Seperti itu. Oke, baik. Wah, ini ada tanggapan lagi, Pak Ridwan dari Bu Asia. Kalau di SMA 6, kata klunya sampahku tanggung jawabku. Oh, sama ya dengan yang tadi. Kemudian ada saya satu sekolah dengan Pak Sony. Oh, iya. Ya itu kurang lebihnya
Ya, baik. Ibu-ibu hebat yang luar biasa, Masya Allah. Ini ada yang dari Kalimantan ini, Bu. Ada siapa Oh ya di iya sini? ya. Ini ada Mas Nur, luar biasa. Beliau hadir dari Kalimantan, dari Tegal, dan dari provinsi yang lainnya. Luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk hadir. Dan kalau bisa, kami juga mendapatkan ilmu. Tadi Ibu Winda sudah memberikan kami berasa. Lalu kemudian SMA 6 dari Bunda Asia memberikan juga sampahku tanggung jawab. Yo, Bapak dan Ibu yang lainnya, pastinya kita punya masing-masing punya tagline untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Kalau dari kami Iya. seperti itu, silakan. Baik, apakah ada lagi Bapak dan Ibu? Atau boleh menuliskan ya tagline-tagline, bisa dituliskan di chat. Jadi biar nanti kita makin banyak tagline-nya untuk kita terapkan ke anak-anak gitu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh di-sharing juga supaya untuk menambah ilmu satu dengan yang lainnya. Ya, karena kita tidak seperti matahari. Kalau matahari itu sudah luar biasa. Nah, kita kan bukan, karena kita manusia. Jadi kita butuh masukan dari yang lainnya. Ayo, Ayah Darjono. Ini beliau adalah ketua wilayah kami. Pastinya beliau akan berbagi pada kami. Silakan Ayah Darjono, dibagi dong praktik baiknya. Atau Ibunda Kurota ini. Kurota ini, Bunda, silakan Bun. Eh, iya, terima kasih. Pak Ridwan, saya ingin bertanya kalau saya pikir tadinya belajar dari alam itu anak-anak keluar ya ke alam gitu, tapi ternyata bisa dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti ini kali ya, misalnya lagi belajar ada hujan, lalu kita kaitkan dengan pembelajaran, atau tiba-tiba misalnya ada tawon masuk ruangan kelas. Mungkin seperti itu ya Pak Ridwan. Ya, Bun, tepat sekali Bunda ini. Jadi tidak selamanya kami di luar dan tidak selamanya kami di dalam. Makanya tadi kami di awal bertanya, ada benda apa yang saat ini dekat dengan ayahanda dan bunda semuanya? Contoh, ini piring. Nah, dekat saya ada piring, Bun. Ada 3, warnanya berbeda. Warnanya berbeda. Nah, ada berapa, Nak? Ada 3, Mister. Kemudian warnanya apa saja? Oh, warnanya satu biru. Oke, sekarang kita mau jadikan apa ini? Nah, itu Bun seperti itu. Pokoknya yang terdekat dengan kita, dan ini kan pelajaran matematika. Mulai dari 3, penjumlahan, kemudian warna, coloring. Nah, coba teman-teman, ini bentuknya apa? Oh, bulat itu. Nah, tuh. Jadi lagi masuk pelajaran matematika. Jadi kami tinggal kaitkan saja dengan apa yang diinginkan dari tema tersebut. Kalau tema inginnya mendapatkan tentang pelajaran matematika, kami berikan matematika. Ternyata di PAI ada tentang bumi itu bulat. Itu IPA sih sebenarnya. Cuma karena ketika belajarnya itu tentang bulatnya, yaitu bulatnya niat kita itu harus seperti bumi. Jadi nggak boleh mengharapkan sesuatu dari yang lainnya. Tidak boleh benjol teman-teman seperti itu. Yang mana ya ini nih seperti ini. Oh bulat seperti ini misalnya. Ya itu mah lingkaran Mister. Iya Mister tahu. Nah ini lingkaran namanya. Tapi kalau teman-teman buat bulat seperti bola. Kemudian ada yang bawa bola. Seperti itu Ibu. Jadi apapun kami jadikan media untuk proses pembelajaran yang saling berkaitan. Seperti itu sih. Kalau kami ketika di luar gimana? Minta tipsnya Pak Ridwan kalau mau mengajak anak nih keluar 32 anak ya, misalkan lingkungannya kan jalan raya tuh anak tuh harus tertib agar anak aman, tertib bagaimana tipsnya? Nah, tadi pun di awal pun izin ada A, B, C, D, E. Ada lima alfabet. E-nya itu aktif. Aktif. Ya, aktif. Kemudian B-nya be positif. Anak-anak harus berpositif, berpikiran positif terlebih dahulu. Dengan cara apa? Nanti kita berikan realnya. Ini teman-teman ya, kita mau keluar. Ketika keluar itu, teman-teman boleh aktif. Boleh teman-teman bertanya, tetapi dengan satu catatan. Tidak keluar dari barisannya. Lebih positif. Kemudian konsentrasi teman-teman, karena di luar itu banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan. Sama seperti kita kepentingannya adalah bertemu dengan orang lain, kemudian kita mau tahu tentang ini, tentang itu, tentang ini, ya seperti itu. Dan biasanya kami dikawal berdua.
Saya di depan, kemudian pendamping saya di belakang. Kemudian tunjuk 1 orang, 2 orang untuk mereka sebagai lifeguard-nya. Seperti itu. Mereka menjadi angel-nya, 1 dari perempuan, 1 dari laki-laki. Jadi mereka yang memandu. Kita memfasilitasi, mereka mulai membantu untuk menertibkan teman-temannya masing-masing. Kalau karena saya 20 siswa, jadi saya buat ambil 2. Tapi kalau ya tinggal disesuaikan, Bu. Gitu, tinggal disesuaikan. Dan di drill itu ambil saja teman-teman yang memang punya powerful. Tuh. Kalau dari kami, Bun. Kalau misalnya kita ke sawah, terus ternyata anak-anak malah main gitu, seneng Pak Ridwan. Sebaiknya kita lanjutkan pembelajaran sesuai dengan perencanaan kita atau biarkan anak-anak eh, dengan kesenangannya itu. Nah, temanya apa, Bun? Izin Bunda ini. Temanya apa? Izin, misalkan ya Bun, misalkan temanya adalah berhitung. Gak apa-apa mereka nyebur. Hitung aja berapa kali teman-teman bisa nyebur. Nah, mulai kan masuk lagi ke sana cara berhitungnya. Misalkan mereka hari ini belajarnya temanya tentang bahasa. Bahasanya yaitu tentang kosakata yang ada di sana. Menanam, mengambil, membersihkan. Nah, mereka lakukan sambil berada di kesenangannya masing-masing. Makanya tadi di slide nomor berapa ya, yang ada teman-teman itu sampai bajunya berantakan. Oh iya, di slide nomor 6. Nah, itu ada di slide nomor 6, Bun. Itu mereka mengeksplor sendiri, padahal temanya beda. Tapi karena mereka, aku mau begini, Mister, boleh nggak? Oh, boleh, nak, boleh. Langsung. Gimana? Tapi kamu harus cari ini ya, nak. Benda apa, Mister? Kamu harus cari kayu yang tajam ada di bawah sini. Caranya gimana, Mister? Caranya kamu akan menyelam, tapi ingat, menyelamnya tidak perlu pakai wajah, hanya sebatas pundak kalian saja, karena ini lumpur. Oh, lumpur, baik. Kemudian apa yang aku lakukan, Mister? Ambil 3 benda yang ada di dalam. Karena kami sedang membahas waktu itu matematika, penjumlahan. Penjumlahan. 3 benda, apapun, Mister, apapun. Cari 3 benda, itu Bun, kurang lebihnya. Nah, kemudian yang bawahnya lagi ini, kalau di slide nomor 6, yang di bawahnya itu ada mendirikan tenda. Mereka mengukur panjangnya berapa, kemudian yang dibutuhkan apa saja, karena kami sudah tahu semua, tiang panjangnya berapa banyak, ini matematika juga. Ini kesenangan mereka. Gitu sih. Kalau dari kami. Jadi yang ada di gambar sana itu mempresentasikan bahwa anak-anak mengikuti pelajaran itu sesuai dengan kemauannya. Kita tinggal switch saja. Apa nih kesukaannya? Kemudian ada lagi membakar ikan. Berapa kali bolak-baliknya, kemudian berapa kali olesnya, kemudian apa saja bahannya, kemudian mereka nanti di malam harinya mereka akan presentasi sambil menikmati ikan yang sudah dia bakar di siang hari. Seperti itu sih, Bu. Itu, Ibu Bunda. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Artinya pembelajaran kita fleksibel saja ya ketika kita menemukan bahan dari alam untuk pembelajaran walaupun tidak sesuai dengan perencanaan kita, boleh-boleh saja ya. Betul, Bun. Boleh, sangat diizinkan. Kenapa? Karena kan kita mengeksplor, mereka itu sedang tumbuh. Eksplorasi mereka. Izinkan mereka itu mengikuti nalurinya. Nalurinya mereka itu belajar, Bun. Naluri mereka itu belajar. Makanya ada pembanding konvensional dengan basis alam. Kalau konvensional itu struktur terencana dan kurikulumnya standar. Itu terencana. Kalau lepas dari rencananya, bingung. Pasti akan mencari sesuatunya itu akan ditunda sampai esok hari. Atau perencanaannya harus memiliki standar baku terlebih dahulu. Kalau kami tidak. Kenapa? Karena pengalamannya secara langsung, kontekstual, apa yang ada seperti yang tadi Bunda sampaikan. Hujan, nah berapa banyak, berapa lama itu. Kalau berapa banyak kan kita pakai ember tuh Bun. Berapa banyak air yang dihasilkan dari air hujan ini. Kita tuang ke kamar mandi, kita kosongkan airnya, kita taruh di sana. Hitung nak, dari menit ke berapa air ini penuh. Mereka keluar tuh mengamati, teman ada yang mengamati, ada yang menulis, kemudian ada yang menyaksikan
sama-sama mereka melihat, wah sampai di sini, sini. Seperti itu kurang lebihnya, Bu. Ada yang menggambar, tadinya dari sedikit, kemudian meningkat, nah, seperti itu. Dengan gayanya masing-masing, tapi mereka paham, oh ini, ternyata aku sedang belajar waktu, iya Mister. Kok kamu tahu? Nah, itu akhirnya. Sampai mereka dapat, oh, ketika sudah dapat, oh, mereka berarti sudah, oh iya, aku dapat. Jadi kreativitasnya teruji dan curiosity-nya itu terasah, Bun. Dan mereka sadar tuh, ternyata Mister kalau tidak ditadang, dikasih wadah, ini langsung ke bumi ataupun kemanapun ini bisa membuat sebuah lubang ya Mister ya. Ya yang seperti kamu lihat nih di depan kelas kami itu kan cuma tanah, Bun. Cuma tanah. Jadi berlubang, 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 berlubang terus. Oh ternyata dari air ini, iya betul nak dari air. Makanya kenapa kita butuh yang namanya ada selokan. Ketika air hujan tersebut turun dari talang, dari genteng kita, langsung masuknya ke dalam selokan dan itu mengalir. Sehingga tidak merusak alam kita. Seperti itu Bunda. Terima kasih Pak Ridwan atas pencerahannya. Oh, Bunda, Oke, silakan. baik. Masih ada mungkin Bapak dan Ibu? Ya mungkin ya Ya, permisi. silakan. Silakan disebutkan namanya, Bapak. Ya saya sudah kamera sudah on kamera sih. Ya. Ya, Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Saya di luar Tangsel ini, jauh ini luar Ya, Jawa di Kalimantan Tengah. Masya Saya Allah. Siapa ini dengan Mas Nur nih? saya ini nama anak saya nih bagian. Saya Fajar Oh, Kowi. Bapak Fajar. Siapa? Silakan. Eh, Mudah-mudahan ada keterkaitan tadi dengan masalah sampah ya. Itu. Ya. Saya mohon izin ada yang dari SMAN 2 Tangerang Selatan ya. Saya ada keluarga di situ. Oh. Dari Ada saya. Ah, itu Pak, ada SMA Pak. ada Pak. SMA Ada. 2. Hmm. Saya ada keluarga dari situ. SMA 2 Tangsel. Suaminya Tangsel. ipar saya. Siapa, Pak? Bu Huri Inayati, guru kimia. Bori. Oh iya iya iya. Iya betul Nah, betul. itu Hmm. nanti salam aja saya dari Ya Fajar terima Sampit kasih ya itu. saya sampaikan ya Pak Kowi ya. Fajar. Kowi Oh itu anak Fajar ya, saya. Kowi Fajar ya. Heeh, heeh. Anak saya namanya Kowi. Oh iya Fajar. Oke, Pak Fajar nanti saya sampaikan ke Bori ya. Buri ya. Beliau ke tahun Eh, 2025 kemarin Lebaran. Tahun kemarin Lebaran di Sampit, ke Sampit oh kemarin. di Sampit oh iya ya. Orang Iya, orang Pak. sana ya Sampit ya. Suaminya Oke. orang Sampit, Pak. Oh orang Iparnya Sampit ya ya. suaminya. Suaminya orang Sampit betul. Iya, ipar saya, Pak, itu. Kalau Oh itu saya ya, aslinya ya Pak dari Fajar ya. Bantul. Hmm. Kalau saya dari Jogja sebenarnya aslinya. Cuma merantau aja. Eh, Oke. eh, Mohon maaf ini tadi melenceng. Jadi untuk ini Pak ya, Pak Ridwan, mohon maaf. Jadi Adiwiyata kemarin itu kan tahun berapa itu kan jadi apa ya, branding ya sekolah Adiwiyata itu kan gitu. Nah, kalau sebenarnya di sekolah kami pun kemarin sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu sudah ada penilaian Adiwiyata sih. Kayaknya. Jadi tidak ada sampah plastik dan sebagainya. Sebenarnya anak-anak siswa itu diminta untuk membawa tumbler itu ya. Heeh. Tidak, terus kantin tidak boleh menjual minuman plastik, tapi itu pun juga pada akhirnya juga karena komitmen dari semua pihak kurang itu ya Pak ya. Jadi akhirnya menjual lagi kan dan sebagainya. Kadang anak-anak itu juga susah membawa tumbler. Kemarin itu saya ngecek tumbler itu dalam satu kelas itu paling nggak sampai separuhnya yang bawa tumbler itu. Nah, kalau menurut saya memang benang merahnya itu di top top one manajer kita dari kepala sekolah kita kalau menurut saya. Artinya kalau kepala sekolahnya ini kurang ya apalah bahasanya itu. Itu kalau menurut saya juga percuma juga lah apalagi kalau sekolah dengan kepatuhan guru terhadap pimpinan itu kurang itu kan apa ya ya akan mengaruh juga kecuali kepala sekolah benar-benar apa ya itu antusias dalam
apa itu masalah lingkungan nih, karena yang namanya lingkungan itu ya memang sudah menjadi ini ya, eh, dari dulu yang namanya orang buang sampah sembarangan itu ya tetap ada aja. Saya itu paling risih kalau saya kan kalau ke sekolah kan naik motor itu jalan puluhan kilo ya Pak, dari rumah sampai sekolah itu. Itu kadang risih juga kalau lihat kan banyak truk-truk Pak kalau di sini itu kan, truk-truk dari perusahaan sawit itu Pak ya. Itu kadang atau mobil lah itu kadang mobil ya itu orang buang botol minuman tuh ya seenaknya sendiri. Saya tuh kadang yo dalam hati itu gregeten itu loh, jengkel itu loh, itu. Nah itu aja Pak Ridwan, mungkin kalau saya lebih kepada bagaimana posisi pimpinan sekolah itu benar-benar terus berkomitmen ya, terus mendisiplinkan lah bahasanya itu, harus terus inilah itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Baik, Ya, terima baik. kasih Pak Fajar. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu, waktunya masih ada untuk bisa berdiskusi bersama. Oke, sambil menunggu ya Pak Ridwan nih, apa ya, saya sambil nanya juga. Tadi kan, berkaitan dengan belajar bersama alam, di mana kita melihat lingkungan sekitar sekolah, apa sih yang bisa kita gunakan, sebagai media pembelajaran gitu ya, Pak. Dan dari contoh-contoh yang tadi Pak Ridwan sampaikan, itu kan lebih ke apa, tentang pelajaran sains ya, IPA, matematika, seperti itu. Nah, terus saya langsung, membayangkan sekolah saya nih, Pak. Nah, di sekitar sekolah, kanan kiri saya itu adalah apa namanya, swalayan gitu ya. Lalu, apa namanya, ya artinya memang di pusat kota ya. Jadi, apakah bisa nih, kebetulan saya juga kan bidangnya IPS ya, dan, anaknya sudah kalau di Pak Ridwan tadi kan kayaknya level SD ya, Pak, ya, dari contohnya ya. Nah, karena di saya tuh levelnya SMP gitu. Apakah bisa dikatakan belajar bersama alam juga jika, saya mengajak anak-anak itu ke swalayan ya untuk, apa namanya, belajar tentang pasar dan lain-lain. Nah, itu apakah termasuk di situ atau bagaimana Pak, menurut Pak Ridwan? Wah, luar biasa, Masya Allah, keren banget ini. Cocok, Bu. Kenapa cocok? Karena kita kan tidak hidup selamanya ada di lingkungan yang notabene-nya kumuh, seperti saya misalkan. Kalau lingkungan saya kan memang dibuat sengaja dekat dengan TPS, tempat membuat sampah sementara. Kenapa? Karena kita mau merubah. Karena kita mau merubah sesuatu hal yang tadinya orang enggan ke sana, ternyata sekarang jadi tempat yang sangat nyaman untuk teman-teman di sana menimba ilmu, berbagi kasih, kemudian bercerita, senang-senang, bahkan mereka tidak mau pulang. Dan beda lagi dengan rekan-rekan kami yang berada di Noval Zahra. Itu sekolahnya mirip ruko. Serius mirip ruko. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka membuat tanaman itu dari barang-barang yang memang tidak dipergunakan, seperti dari contohnya dari botol minum. Mereka gantungkan vertikal seperti itu, Bu. Lalu apalagi? Ya mereka belanja seperti yang tadi disampaikan. Karena kanan kirinya itu cenderung banyak swalayan. Swalayan S, swalayan I, swalayan A. Yang mereka masuk ke sana, apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan contoh. Pakai plastik nggak, Dek? Oh enggak, saya bawa ini Kak, gitu. Kemudian mereka beli, misalkan mereka membeli air mineral. Air mineralnya itu langsung dituang di depannya, Kak, nanti kalau ada yang seperti ini, botol seperti ini, kasih tahu kami ya, nanti kami ambil. Nah, kenapa nggak sendiri aja dicari di depan? Enggak, maksud kami membantu kakak supaya nanti bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang yang bisa lebih bermanfaat. Seperti itu. Itu Noval Zahra. Noval Zahra yang notabene-nya sekolahnya itu bangunannya seperti ruko, hanya meninggi saja. Kanan kirinya seperti itu. Jadi mereka melakukan apapun di sana untuk konservasinya. Karena yang namanya alam itu kan tidak selamanya dekat-dekat dengan hutan. Contoh yang bukan beberapa tahun lalu
tahun lalu, ya betul, tahun lalu ketika kami masih berada di Ciater Barat, sekolah kami dekat dengan tepi jalan. Itu kami mengungut sampah Ibu. Sampai yang ada di depan tuh mulai dari Seraiwangi sampai ke Masjid Istiqomah itu kami yang pungut anak-anak. Sampai sampai diliput beberapa waktu itu sama youtuber yang mereka menyampaikan ini kenapa kok dia jawab ini, mereka sedang konservasi lingkungan, memang gak ada sampah di sekolah kami sampahnya sampah organik semua. Jadi kami mengenalkan kepada teman-teman ini agar mereka bisa juga peduli dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu Ibu. Jadi selamat menikmati lingkungan manapun juga karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Yes. Oke, baik. Sangat ini ya Pak. Jadi setelah menyelesaikan di dalam sekolah, maka bisa dilakukan di sekitar ya. Jadi bermanfaat untuk di sekitarnya juga gitu ya. Ya, baik, baik, keren banget. Oke, apakah masih ada pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu guru? Ya, tadi izin Ibu menyambung juga dengan Bapak Fajar tadi. Pak Fajar itu ya memang butuh sesuatu hal yang terus-menerus berkesinambungan, Pak. Kalau kepala sekolahnya sedang sepertinya menurun, makanya kita butuh komunitas, Pak. Seperti itu. Tanpa komunitas, kita bukan siapa-siapa. Tanpa ada IGI, saya tidak akan pernah bisa berbagi. Ini salah satu hasil lah. Ini adalah salah satu jalan kenapa diberikannya tempat untuk bisa berbagi, sharing and growing together. Seperti itu. Ada yang kenal dari SMA 2 Tangsel, ini Monzer ini. Ternyata Bapak Fajarnya ada di Kalimantan. Iya Pak, bisa. Coba Itu Pak, bentar. jadi saling mengingatkan. Kalau tidak karena kita manusia Pak, manusia itu lemah, sangat lemah, sangat lemah. Buktinya Memang mana? ini mungkin berbagi sedikit nih Pak Muhammad nih. Ya, Kalau jumlah siswanya berapa Pak Muhammad? Kalau di mau Bapak, di tempat saya Pak, jumlah siswanya berapa? kalau di sekolah saya, khususnya di kelas saya Pak itu 20 orang Pak. 20 peserta Secara didik. keseluruhan di kelasnya berapa tuh? Keseluruhan itu sekolah saya karena baru Pak, itu ada sekitar 175 peserta didik. 75. Oke. 175. Ya, saya sharing aja deh SMA 2. Mohon maaf nih setelah lagi kayak pakai ini di off-cam ya. Ya, siap. Sharing saja kalau untuk SMA 2 itu jumlah siswanya tuh 1.495 ya. Walaupun kami sudah menerapkan ya zero plastik lah udahlah, bawa tumbler seperti yang tadi di ini kan, bawa tumbler gitu ya. Dan apa yang 7 kebiasaan Indonesia anak hebat itu kita terapkan seperti itu. Ya, apalagi dengan krisis sampah di Tangsel gitu ya, sebagai salah satu bagaimana mengantisipasi krisis sampah Tangsel, karena pemerintah sini kan masih kewalahan dalam menangani sampah tersebut ya. Kami sebetulnya sudah menerapkan yang sifatnya ya zero plastik itu ya. Jadi kita sudah pakai tumbler itu seperti itu, dan karena background awalnya kami kan sudah sekolah adiwiyata gitu ya, sekolah sehat nasional dan seterusnya seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang ini ya mungkin agak kerepotan juga dengan jumlah siswa yang begitu banyak, walaupun kami tetap berusaha. Memang saya setuju sekali ya tadi dengan Bapak Fajar, memang salah satu itu memang harus komitmen dari pimpinan ya. Kalau pimpinannya lemah gitu ya, kurang peduli bagaimana terhadap gurunya, terhadap siswa dan terusnya, menegur begitu ya, mengkoordinasikan yang memang agak berat. Kami sebagai pelaksana yang di lapangan memang begitu berat. Itu seperti itu. Jadi kuncinya itu harus terlibat semua. Di antara itu leadernya ya harus berjalan juga. Itu seperti itu. Tidak hanya menyuruh terus biarin, tapi tetap juga harus mengontrol bagaimana ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Itu sebagai sharing saja. Kita Pak ini Pak Muhammad ya. Karena ya kewalahan siswanya kita banyak gitu seperti itu. Ya. Siap, siap Pak. Terima kasih banyak. Dan bersyukurnya istri saya adalah alumni tempat Bapak. Dan teman saya juga. Namanya Iya. Yendrian Sekolah. Kemudian ada Panji Ridwan yang SMA 2 Tangsel ya? Ya, sama Iya. dua Tangsel, Pak. Ridwan yang SMA 2 Talsel. Wah, Iya, Pak.
Bukan Pak Ridwan, Pak. Bukan. Bukan Pak, istri saya dengan Istrinya. sahabat alumni. Jadi SMA 2 Tangsel ini. Iya, iya. Luar biasa. Jadi caranya cuma satu Pak, jangan kita bertindak Pak, tetapi ajak teman-teman kita ini Betul, yang betul. siswa Pak, yang siswa Pak, jadikan mereka adalah pionirnya. Kalau di kami seperti itu Pak. Jadi ketika gurunya tidak ada, ya itu mereka yang bergerak. Kalau Masih kami ada ya kita sudah dibentuk tim budaya, ada siswa, ada tim dari OSIS, itu ada tim sih. Jadi iya, untuk piket, untuk clearing dan sebagainya ada sebetulnya, cuma ya itulah tetap kita juga harus semua pihak harus komitmen, terutama dari betul, pimpinan yang tadi itu harus komitmen terus bagaimana untuk merefresh terus terhadap bawahannya seperti itu. betul. Setuju Pak. Karena Ya, tanpa ada persatuan yang solid pasti tidak akan pernah bisa ya betul, berhasil. betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Arif yang sudah Ya, berkenan berbagi. sama-sama Pak Ridwan. Luar biasa. Terima kasih banyak. Kemudian ada tadi Bapak Fajar juga sudah berbagi. Lalu ada Bapak Agus. Luar biasa. Ibu Aisyah juga. Terima kasih banyak. Terutama Ibu Indah yang luar biasa. Sudah memberikan berasanya kepada kami. Oke, Soalnya waktu sudah baik. 21 Iya, lebih 32. betul. Karena waktunya sudah terbatas ya Bapak dan Ibu, dan semoga apa yang kita diskusikan, sharingkan di malam hari ini bisa menambah semangat. Kita belajar banyak juga nih dari Bapak-Bapak tadi ya, yang Pak Fajar ya dari SMA 2, apa yang bahkan muridnya banyak sekali ya gitu. Semoga itu bisa menambah Ya, semangat muridnya bagi banyak. kita semuanya. Ya, baik. Pertama, foto bersama. Oh iya, baik. Baik Bapak dan Ibu, boleh di open kamera. Sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu untuk screenshot kah? Izin nih, nggak bisa nih ininya. Oke, baik. Saya setting dulu. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Open. Jangan lupa senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Mau pakai gaya boleh? Apa nih gayanya? Dalam Gaya sekolah literasi, masing-masing atau Tangsel nih, Cek? dalam literasi. Oh, salam literasi. Baik. Baik, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, sedikit informasi bahwa tadi di kolom chat juga sudah disampaikan ya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir yang ada di link. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menginginkan materi dan ingin ikut kegiatan TPN ke-13 di Tangerang Selatan, bisa gabung di grup kami, grup WhatsApp. Silakan bagi yang ingin bergabung bisa join. Nah, TPN itu apa? TPN itu adalah Temu Pendidik Nusantara yang nanti akan diselenggarakan di SMP Islam Al-Azhar BSD pada tanggal 18 Juli 2026 ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin tahu, ada banyak kegiatan yang akan diselenggarakan di sana, dan tentu saja kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi dalam TPN itu, memeriahkan ya, kita bisa saling bertemu, bisa saling belajar juga seperti kegiatan di malam hari ini, seperti itu. Acaranya kapan itu? Berapa hari ya? Acaranya tanggal 18 Juli, Bapak. Juli ya. Iya, Satu hari aja. 1 hari ya. Jadi acaranya itu adalah forum tahunan para pendidik yang menjadi ruang bertemunya guru, kepala sekolah, ada komunitas pendidikan, ada pemangku kepentingan untuk berbagi praktik baik, belajar bersama ya. Jadi kegiatannya ada banyak sekali. Ada kelas inspiratif, ada kelas pendidik dan kelas pemimpin, lalu ada integrasi juga teknologi seperti AI dan coding, seperti itu.
Targetnya adalah 200 peserta, jadi kita mohon dukungannya Bapak dan Ibu. Nanti bisa join di grup WhatsApp-nya, seperti itu. Kalau ingin tahu kegiatannya apa saja, gitu Bapak. Baik, mungkin itu karena waktunya juga sudah 21.36 ya Bapak dan Ibu. Gitu. Senang sekali pada malam hari ini kita banyak berbagi ya. Namun tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar di malam hari ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil dan mungkin akan kita terapkan juga di sekolah masing-masing sehingga terwujudlah sekolah yang bersih gitu ya, sekolah bersama alam. Kita bisa mengajak anak-anak kita memberikan kesadaran pada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan dengan problematika masalah yang kita hadapi bersama di lingkungan kita ataupun di negara kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga seluruh peserta. Bapak Ibu guru atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan juga tentu saja menjadi inspirasi dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih hidup, yang lebih menyenangkan dan tentu saja lebih bermakna bagi siswa kita semua. Baik, ada pantun penutup untuk mengakhiri webinar malam ini. Ke hutan kecil mencari rotan, tak lupa Cakep. singgah membeli jamu. Terima kasih atas perhatian, semoga ilmu bermanfaat selalu. Akhir kata, saya Winda Puspayastama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. istirahat. Dan nanti ada rekaman juga. Ibu. Bentar Terima kasih rekaman. banyak Bapak dan Ibu. Iya, Bapak, nanti ada rekamannya. Silakan bergabung di dalam grup kami. Iya, di grup Terima WhatsApp kasih ya, banyak Bapak Ibu. Ibu. Izin mohon pamit ya. Ya, Ibu, Terima kasih izin Pak. Bapak. Terima kasih Pak Ridwan. Banyak Ibu Indah, Bapak Rizal, Bapak Arjono, Iya. terima kasih banyak Ibu Fadli dan Ibu yang lainnya. Bapak Ibu, izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sama Pak, makasih.